Kota Bandung menempati posisi ke-12 kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Index 2024. Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah Kota Bandung berupaya memperbaiki transportasi umum, menertibkan parkir liar, dan mengatur jam operasional kendaraan serta jam masuk kerja dan sekolah. Kota Bandung menjadi kota termacet di Indonesia dan menempati posisi ke-12 dari 500 kota di 62 negara dan 6 benua dalam daftar kota termacet di dunia versi TomTom Traffic Index 2024. Sedangkan Jakarta berada di peringkat ke-90. Indikator ini dibuat berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan. Dilihat dari website TomTom Traffic Index pada tahun 2024, tercatat rata-rata waktu berpergian di Bandung per 10 km memakan waktu 32 menit 37 detik. Sedangkan waktu yang hilang per tahun karena macet sebanyak 108 jam per tahun. Mengomentari kemacetan di Kota Bandung, warga Bandung pun merasakan ada peningkatan kemacetan di kotanya. Yang saya rasain ya, kalau kita pas dari rumah gitu, umpamanya biasanya contoh mau ke lebih panjang gitu ya, biasanya bisa kalau ini sekitar 20 menitan, sekarang kan kemarin tuh sekitar setengah jaman lah, setengah jam. Itu tuh kalau pagi gitu, macet gitu. Kalau kalau ya malam ya beda lagi gitu. Ya intinya ya itu aja, kalau kita buru-buru, apalagi kalau sebagai ya driver gitu ada penumpang yang butuh buru-buru. Makanya saya omongannya paling ngasih solusinya gini, "Pak bisa cepat nggak, kekejar nggak setengah jam?" Saya usahain, ya soalnya tidak bisa diprediksi kalau sekarang gitu. Saya rumah dari Rung Bandung. Kalau misalkan dari Rung Bandung dapat misalkan dari Rung Bandung ke kota ke Cimahi aja. Biasa saya sekitar 40 menit. Sekarang lebih lah dari 40 menit kalau macet. Bisa 40 50 menit lah. 50 menitan. Itu lumayan lama ya untuk naik kendaraan motor? Iya, lumayan lah. Sekarang kan kalau kayak pengguna ojol kan, kalau misalkan terlalu lama kan lumayan ke bensin gitu kan. Biasanya kalau macet ngabisin bensin juga, sama trip juga kan sekarang murah kayak ojol tuh. Makin murah makin sekarang, nggak kayak dulu. Jadi sedikit rugi lah kalau menurut saya. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara, kemacetan di Kota Bandung terjadi secara situasional dan terjadi di jam-jam tertentu pada saat pagi dan sore hari. Menurut Asep, penyebab utamanya meliputi ketidaktertiban lalu lintas, parkir sembarangan, banjir, dan pasar tumpah di pagi hari. Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung ialah dengan penertiban parkir liar dengan pengangkutan kendaraan parkir yang tidak sesuai aturan. Saat ini program BRT atau Bus Rapid Transit juga sedang diupayakan untuk aglomerasi 6 kota kabupaten di Jawa Barat dengan meningkatkan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Setiap hari kami mengatur lalu lintas dari pagi sampai jam 9 malam, itu di 42 titik. Itu bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengurangi kemacetan dari peak pagi, ya siang dan sore. Makanya dengan ini kami dengan Pak Wali Kota, Pak PJ lagi merancang salah satunya jam masuk kerja untuk sekolah, untuk industri dan untuk pemerintahan, biar tidak berbarengan nanti masuknya. Ya, ada spare waktu misalnya anak sekolah jam 7, yang industri misalnya jam 8 atau setengah 9, PNS atau pemerintahan jam 9. Jadi nanti yang penting adalah untuk PNS itu 7 jam setengah ya untuk bekerjanya. Ya mungkin secepatnya sebelum pergantian Pak PJ dengan Pak Wali Kota yang terpilih. Saya ini sudah mengusulkan untuk diadakan rapat. Salah satunya dengan pola waktu untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang. Karena untuk mengendalikan angkutan barang itu boleh bongkar muat tapi di pukul 8 malam atau pukul 20 sampai pukul 5 pagi. Jadi jangan di siang hari kan itu. Begitu juga untuk arus lalu lintasnya, untuk pengangkutannya juga ada aturannya supaya tidak terjadi kemacetan yang sangat berarti. Ya mungkin ini salah satu kunci perubahan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Menurut Sony Sulaksono Wibowo, dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, solusi dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung adalah dengan transportasi publik yang terintegrasi. Karena angkutan umum yang ada di Kota Bandung saat ini hanya terkonsentrasi di wilayah Bandung Tengah dan Bandung Selatan. Sedangkan untuk daerah timur dan barat Kota Bandung tidak terlalu terlayani angkutan umum. Langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah Kota Bandung menurut Sony bisa dengan cara rerouting atau mengubah ulang rute trayek angkot agar seluruh Bandung bisa terlayani transportasi umum. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung juga harus memberikan banyak alternatif agar masyarakat bisa bergerak tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Untuk di Jakarta, ya saya bisa katakan ilustrasi, itu warga Jakarta punya alternatif banyak untuk bergerak. Oke, dia macet di jalanan, tetapi begitu dia naik kereta, nggak masalah. Begitu dia naik bus, terusnya Transjakarta, itu relatif tertolong gitu. Artinya apa? Warga Jakarta punya alternatif untuk bergerak. Ya, jadi kalau memang mereka yang masih pengen menikmati mobilnya, masih pengen menggunakan mobilnya karena mobil mahal atau apa, ya silakan aja. Tapi risikonya terjebak macet. Tapi bagi mereka yang tidak ingin bermacet-macet ya silakan diberikan alternatif. Ya, khususnya angkutan umum. Nah, di Bandung tidak terjadi. Ya, pada saat kondisi macet, warga Bandung tidak punya pilihan kecuali menikmati macet itu sendiri. Terpaksa menikmati lah ya, bukan itu ya. Karena apa? Ya, pada saat dia melihat macet, mau lari kemana? Naik bis, bisnya tidak terintegrasi, tidak jelas rutenya, ya seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan mereka yang naik angkutan umum di Kota Bandung adalah mereka yang biasa naik angkutan umum. Ya, tapi kalau pada saat di kondisi macet, orang yang biasa naik mobil pribadi ingin beralih ke angkutan umum, pasti kebingungan. Ujung-ujungnya kalau dia tidak bertanya sana sini, ujung-ujungnya kembali ke mobil atau setidaknya naik motor. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi di Bandung. Jadi, ya wajar di Bandung dikatakan lebih macet karena Bandung tidak punya program yang jelas ya terkait untuk mengendalikan kemacetan itu sendiri. Sony menambahkan untuk mengatasi kemacetan selain membenahi transportasi umum, pemerintah juga harus membenahi hal-hal lain seperti trotoar yang nyaman untuk para pejalan kaki agar masyarakat mau berjalan kaki tanpa mengandalkan kendaraan motor. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.